Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya melanjutkan membacakan buku The Alpha Girl Squad, Menjadi Cewek Smart, Independen, dan Anti Galau, karya Henry Manampiring. Kali ini saya melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini. Selamat mendengarkan. Bab 3. The Alpha Friends. Ada ungkapan bahasa Inggris, "It's lonely at the top." Berada di posisi puncak itu kesepian, tanpa teman, baik di tempat kerja maupun lingkungan sosial. Alpha female sering dipersepsikan sebagai seseorang yang tidak memiliki teman. Menurut saya, ini adalah persepsi yang keliru. Memang banyak alpha female yang terkesan tidak memiliki banyak teman, tetapi banyak juga alpha female yang memiliki kelompok teman yang besar dan kehidupan sosial aktif. Seorang alpha female bahkan bisa menjadi seorang teman yang setia dan menyenangkan. Bagaimanakah seorang alpha girl berteman? Teman yang fair, tidak dimanipulasi, dan tidak memanipulasi. Prinsip dasar pertemanan seorang alpha girl adalah menolak dimanipulasi teman dan juga menolak memanipulasi teman. Pertemanan bagi seorang alpha girl harus fair, setara, dan sejajar. Tidak semua orang layak dijadikan teman. Kenyataannya, banyak sekali orang di luar sana yang tidak ingin tulus berteman dengan kita. Bahkan, ada yang melihat kita sebagai sumber manfaat. Mereka berteman dengan kita hanya untuk meminjam catatan, nebeng kendaraan, atau sekadar ingin menumpang popularitas. Seorang alpha girl akan selektif memilih teman. Selektif itu artinya milih-milih teman dong. Betul, beli mangga saja kita harus milih-milih. Masa teman enggak? Namun, selektif di sini berbeda dari memilih-milih karena membedakan suku, ras, agama, atau kekayaan. Selektif di sini merupakan hal yang positif, karena hanya memilih berteman dengan mereka yang tulus menjadi teman kita. Berteman dengan orang yang manipulatif atau menjadi parasit justru hanya akan merugikan dan membuang-buang waktu, uang, dan tenaga kita. Dan seorang alpha girl menggunakan waktunya sebaik mungkin, termasuk di dalam pertemanan. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Memiliki 5 teman yang tulus dan setia dalam suka dan duka jauh lebih bernilai daripada 50 teman basa-basi yang hanya muncul saat suka dan menghilang bagai ninja saat duka. Alpha exercise. Apakah kamu mengenal seseorang yang hanya berteman jika dia menerima manfaat dari orang itu? Misalnya, dia terus-menerus meminjam uang, kalau makan bareng selalu berhutang dulu dan tidak pernah membayar. Meminjam motor atau mobil, meminjam komputer, meminjam pacar, dan lain-lain. Jika dia sendiri gantian dimintai tolong, dia selalu saja berkilah atau menghilang. Alpha girl menolak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak tulus. Begitu juga sebaliknya. Seorang alpha girl tidak akan memanipulasi orang lain, walaupun dia mampu melakukan itu dengan kecerdasan atau kecantikannya. Dari urusan pekerjaan rumah, jajan, sampai transportasi, alpha girl juga tidak memanipulasi orang lain untuk keuntungannya. Bukannya seorang alpha girl tidak pernah meminta tolong, karena kita semua pasti pernah berada di situasi memerlukan pertolongan orang lain. Tetapi seorang alpha girl memiliki semangat untuk mandiri dan tidak mau menyusahkan orang lain, sampai ia benar-benar memerlukan bantuan. Alpha sister says, tidak usah berusaha untuk jadi orang lain supaya diterima di lingkungan pergaulan, gaya hidup, karena yang lebih penting itu menjadi diri sendiri. Kembangkan potensi yang dimiliki saja. Say no to gossip. Selain pertemanan yang tulus, alpha girl juga mementingkan aktivitas pertemanan yang positif. Alpha girl tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan orang lain. Ya, ngegosip doang masa nggak boleh? Itu kan kegiatan normal cewek-cewek. Om, apalagi yang mau diomongin kalau bukan ngomongin orang? Bergosip memang kegiatan lumrah cewek-cewek pada umumnya. Namun, seorang alpha female dewasa tidak akan melakukannya.
minimal berusaha menguranginya. Saya jadi teringat sebuah quotes bagus yang saya temui di internet. Great mind discuss ideas. Average mind discuss event. Small mind discuss people. Henry Thomas Buckle. Jiwa besar membicarakan ide-ide. Jiwa biasa-biasa saja membicarakan peristiwa. Jiwa kerdil membicarakan orang lain. Quotes tadi bagus bukan karena kebetulan yang menulis Henry juga, walaupun kayaknya yang namanya Henry memang banyak yang keren. Bila kita merenungkan kalimat tadi, memang benar adanya waktu yang kita miliki terbatas. Saat berkumpul dengan teman-teman, seorang alpha girl punya pilihan. Apakah menghabiskan waktu itu hanya untuk membicarakan orang lain dan berjiwa kerdil, atau justru untuk membicarakan ide-ide baru? Bisa ide bisnis online, sebuah penemuan baru yang kamu baca di artikel, tips-tips olahraga yang efektif, dan begitu banyak topik lain yang bisa dibicarakan selain membicarakan orang lain. Intinya, saat alpha girl asik mengobrol dengan teman-temannya, ia akan lebih banyak membicarakan topik yang bersifat menambah pengetahuan atau wawasan daripada sekedar membicarakan kehidupan orang lain. Ada efek samping positif dari mengurangi membicarakan orang lain. Kamu akan mendapatkan kepercayaan banyak orang. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kamu menggosipkan orang lain dengan teman-teman kamu, secara alam bawah sadar, bisa saja teman kamu mencatat kamu sebagai tukang gosip. Dan konsekuensinya, teman kamu bisa tiba pada kesimpulan ini. Kalau hari ini dia bisa membicarakan orang lain dengan saya, siapa bilang di lain waktu dia tidak akan menggosipkan saya di belakang saya? Tukang gosip tidak akan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari orang lain. Orang-orang yang tidak pernah atau jarang menggosipkan orang lain akhirnya akan terlihat lebih dapat dipercaya. Dan kepercayaan ini adalah faktor penting yang dapat membuat alpha female kelak lebih unggul di dalam pekerjaan dan usaha. Jadi, masih mau menghabiskan waktu menggosipkan orang lain? Alpha girl tidak akan membuang waktunya untuk pertemanan yang sifatnya hanya merusak kualitas diri. Bagaimana jika alpha girl berada di posisi digosipkan atau dibicarakan orang secara negatif? Sebelum terlanjur emosi dan ingin membalas, pertama-tama alpha girl akan mengecek dahulu apakah ada kebenaran dari hal-hal yang diomongkan. Karena jika apa yang dibicarakan ada benarnya, maka justru ini bisa dijadikan sebagai feedback untuk memperbaiki diri. Jadi jangan terlalu cepat defensif atau membela diri dahulu. Nah, bagaimana jika sesudah dipikirkan secara objektif, gosip yang menimpa kamu sama sekali tidak benar? Jika belum menjurus fitnah yang serius dan melanggar hukum, maka tetaplah berkepala dingin dan mengingat quotes yang berbunyi, "People talk behind your back because you are always ahead of them." Orang-orang membicarakan kamu di belakang karena kamu selalu ada di depan mereka. Menurut saya, ini adalah sebuah motivasi yang powerful dan sangat cocok dengan perilaku alpha female di kehidupan nyata. Para perempuan yang berada di posisi puncak akan selalu digosipkan oleh orang lain. Ini sudah harus diterima sebagai realitas hidup. Kebanyakan dari mereka yang bergosip ini adalah orang-orang yang iri atau laki-laki yang tidak bisa melihat perempuan maju. Dan para penggosip ini memang biasanya memiliki prestasi di bawah si perempuan yang dibicarakan. Dan apa yang dilakukan alpha female sejati? Mereka akan terus maju dan tidak memusingkan orang-orang ini. Bagi alpha female, memusingkan orang-orang yang membicarakannya hanya akan memperlambat langkah maju mereka. Seperti kata peribahasa, anjing menggonggong, alpha girls berlalu dengan cantik. Sikap yang tepat dalam menghadapi omongan orang ini berlaku baik di dunia nyata maupun di dunia online adalah tidak memperdulikannya. Media sosial memiliki banyak manfaat positif, tetapi tidak bisa dipungkiri dapat menjadi ajang gosip dan bullying yang mengganggu seorang alpha girl. Prinsip yang sama di atas juga berlaku di dunia online dan media sosial. Alpha girl menggunakan media sosial dengan bijaksana. Di media sosial, alpha girl bisa memilih untuk menjadi berjiwa besar, membicarakan ide, atau berjiwa kerdil, membicarakan orang lain. Begitu juga jika ia digosipkan di media sosial, prinsip berlalu dengan cantik di atas tetap berlaku. Ada begitu banyak hal lain yang lebih berguna untuk dilakukan selain meladeni penggosip.
tidak membuli dan menolak dibully. Alpha Girl mungkin sudah menduduki strata yang tinggi saat ini di sekolah ataupun kampus. Kamu mungkin saat ini sudah dikenal sebagai siswi berprestasi, populer, dikagumi banyak orang, dan lain-lain. Kamu mungkin saat ini sudah memiliki power untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain. Power ini tidak perlu datang dari jabatan formal seperti ketua OSIS atau ketua organisasi mahasiswa tertentu. Untuk kamu yang ada di posisi ini, ingatlah, godaan untuk menyalahgunakan power tersebut seperti nasihat yang diberikan kepada Spider-Man oleh pamannya. With great power comes great responsibility. Kekuatan dan pengaruh yang besar harus didampingi tanggung jawab yang besar pula. Dengan kata lain, waspadai godaan untuk menggunakan power tersebut untuk membuli orang lain. Saat kita memiliki power dan pengaruh besar, dan kemudian ada yang berani mencela dan mencoba menzolimi kita, pastilah godaannya besar untuk membalas dengan habis-habisan. Berani-beraninya dia melawan saya. Akan saya kerahkan seluruh dukungan teman-teman, pasukan, dan front pembela saya sampai dia hancur lebur. Oke, ini mungkin sedikit dramatis, tetapi pembaca pasti mengerti dong maksudnya. Alpha Girl tidak akan pernah membuli orang lain, sekalipun orang tersebut terkesan layak diperlakukan seperti itu. Tidak ada satu alasan pun yang bisa membenarkan Alpha Girl menggunakan powernya untuk tujuan tersebut. Bagaimana pola pikir yang bisa membantu di dalam situasi seperti ini? Saya teringat sebuah quotes lainnya yang keren. Singa tidak akan terganggu meongan kucing. Dengan kata lain, kalau kamu merasa lebih dari orang yang menzolimi kamu harusnya santai saja, layaknya singa yang tidak akan memperdulikan gangguan kucing. Kalau diladeni justru malah menurunkan derajat si singa. Now that's alpha attitude. Pertemanan bisa mekar tetapi juga bisa layu. Salah satu yang menjadi sumber keresahan remaja putri adalah kehilangan pertemanan. Seringkali ketakutan akan kehilangan pertemanan ini lebih menakutkan daripada urusan pacar. Relationship come and go. Itu adalah fakta hidup. Pertemanan harus dilihat sebagai makhluk hidup. Dia bisa lahir, tumbuh, dan berkembang. Dia harus diberi makan agar tetap hidup, dan dia bisa juga terkena penyakit, layu, dan mati. Bukan berarti Alpha Girl tidak berusaha keras dalam memelihara pertemanan. Harus disadari bahwa terkadang sebuah pertemanan memang harus berakhir, walaupun kita sudah susah payah berusaha memeliharanya. Alpha Girl tidak pernah menganggap remeh pertemanan karena tanpa teman niscaya hidup kita akan terasa lebih berat. Namun pertemanan harus dipelihara secara sehat dengan prinsip seimbang dan setara. Kembali ke prinsip tidak memanipulasi dan tidak dimanipulasi. Maka sebuah pertemanan layak dipertahankan jika ada mutual respect, rasa saling menghargai, dan take and give yang seimbang. Jika salah satu pihak terus-menerus menerima dan lainnya terus-menerus memberi, harus dipertanyakan apakah pertemanan ini sehat atau pincang sebelah. Alpha Sister says, don't be afraid of losing people. Be afraid of losing yourself while trying not to lose someone else. Satu faktor lagi yang menentukan apakah suatu pertemanan bisa bertahan atau tidak, yaitu apakah kedua belah pihak bisa tetap menjadi dirinya sendiri di dalam pertemanan itu. Kalau sampai salah satu harus memaksakan diri berubah menjadi orang lain demi pertemanan, maka rasanya pertemanan itu tidak akan bertahan lama, minimal akan terasa sangat melelahkan. Misalnya kamu adalah seseorang yang tidak suka keluyuran malam-malam, tetapi karena teman-teman yang lain menyukainya, kamu terus-menerus mengalah dan ikut dengan mereka. Atau kamu datang dari keluarga yang sederhana, tetapi agar dapat diterima oleh kelompok teman-teman yang berada, kamu harus berusaha keras ikut-ikutan memiliki barang bermerek mahal. Kalau sampai kamu merasa akan kehilangan sebuah pertemanan jika tidak mengikuti gaya mereka, maka ada yang salah dengan pertemanan ini. Di dalam pertemanan yang sehat, setiap orang harus dapat merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Kalau seseorang bisa menjadi dirinya sendiri apa adanya ketika berada di dalam suatu kelompok pertemanan, berarti ia berteman dengan orang-orang yang tepat. Tidak perlu berpura-pura, acting, dan melakukan pencitraan. Alpha Girl hanya akan memilih pertemanan yang membuat dia bisa menjadi apa adanya.
karena berpura-pura agar bisa diterima orang lain hanya akan membuat lelah. Teman sejati akan menerima alpha girl apa adanya, apapun hobi, minat, dan aktivitas yang dipilihnya. Alpha exercise. Pernahkah kamu berada di situasi pertemanan tidak nyaman dan kamu merasa tidak bisa menjadi dirimu apa adanya? Apa kamu harus sedikit atau banyak berpura-pura hanya sekedar dapat diterima di sebuah lingkaran pertemanan? Bagaimana rasanya? Apakah kamu merasa nyaman dan betah seperti itu? Sebaliknya, pernahkah kamu memiliki teman yang membuat kamu merasa nyaman menjadi apa adanya dirimu? Kamu bisa jujur menceritakan ketakutanmu, harapanmu, semua fantasimu, dan dia tidak akan menghakimi atau menjudge kamu. Bagaimana rasanya saat bersama teman yang seperti itu? Jangan mengingkari diri demi pertemanan. If you must deny who you are to maintain friendship, then it's not true friendship. True friendship accept us the way we are. Kalau kamu harus mengingkari jati diri kamu hanya untuk mempertahankan pertemanan, maka itu bukan pertemanan sejati. Pertemanan sejati menerima diri kita apa adanya, dan alpha girl tidak akan membuang waktu untuk pertemanan yang memaksa dirinya menjadi orang lain. Alpha learning. Yang pertama, alpha girl mementingkan kualitas pertemanan daripada kuantitas pertemanan. Sedikit sahabat yang tulus dan setia jauh lebih berharga daripada banyak teman basa-basi yang tidak tulus. Yang kedua, pertemanan alpha girl didasarkan prinsip kesetaraan dan kesejajaran. Alpha girl tidak akan memanipulasi teman dan menolak dimanipulasi. Yang ketiga, kegiatan pertemanan yang sehat itu membuat kita berjiwa besar melalui pembicaraan ide-ide keren. Pertemanan yang membuat kita berjiwa kerdil hanya diisi dengan menggosipkan orang lain. Yang keempat, alpha girl berusaha memelihara pertemanan, tetapi juga siap ikhlas saat pertemanan mati. Begitulah hidup. Yang terakhir, teman sejati membuat kita merasa nyaman menjadi diri sendiri. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk sekedar mendapatkan pertemanan darinya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.